Kali ini gue yang denger, Bang. Itu di kuping gue ya. Itu kedengeran suara perempuan nangis. Yang tadinya gue denger kayak sayup-sayup, sekarang kayak suaranya berasal dari depan pintu kamar gue. Jadi gue istighfar dalam hati. Itu gue ngeliat ada sosok duduk di perut gue. Dan sosoknya ini menurut gue agak menjijikan. Bentuknya nih tubuh yang kurus banget, putih pucat. Rambutnya ada kayak perempuan, Bang. Cuma ini rambut si makhluk ini aneh, Bang, menurut gue. Kayak orang kebotakan, tapi cuma sehelai-helai panjang. Pas di laut situ, tiba-tiba katanya dia cerita ada suara gerbu gitu. Ada yang suara kayak kelapa jatuh. Bluk. Dipikir dia mungkin buah palem kali ya. Pas dia cari sumber suara itu dari mana, suara jatuh itu, dia ngeliat, Bang, tiba-tiba di kakinya tuh ada yang ngelinding. Pas dilihat ternyata kepala. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang udah pernah kita undang sebelumnya nih. Dan dia akan menceritakan tentang kejadian horornya ketika tinggal di rumah lamanya. Kita langsung sapa aja narasumbernya. Di sini udah ada Kevin. Vin, apa kabar, Vin? Alhamdulillah, Bang, baik. Oke, Vin, kali ini lu akan menceritakan tentang kejadian horor lo ketika di rumah lama ya? Iya. Di rumah lama lo ya? Ini awal mulanya di tahun berapa, Vin? Kelas 1 SMP itu 2009 kayaknya. 2009-2010, gue lupa deh. 2009-2010. 2009-2010. Oke, sekitar di tahun segituan. Tahun ya? segituan. Jadi awal mulanya ini kejadiannya ketika lu duduk di bangku SMP. Iya, kebetulan gue juga tinggal di rumah itu udah lumayan lama, Bang. Pas gue kelas 3 SD. Cuman gangguannya ini terjadi pas gue SMP ini, Bang. Awal-awal yang sebelum itu di rumah gue ini normal-normal aja, gak ada yang aneh. Gitu. Iya. Ini kalau boleh tahu nih, Vin. Ini di daerah mana, Vin? Rumah lo ini? Di daerah Tangerang. Di tahun segitu ya dulu masih sepi banget, Bang. Rumah gua ini jauh dari pemukiman warga sekitar. Rumah gua nih agak di ujung sendiri, belakangnya sawah, depannya kebun warga, sebelahnya juga kebun warga. Jadi rumah gua nih terpisah lah, Bang. Rumah warga sekitar berdempetan, sedangkan rumah gua di ujung sendiri. Oke. Jadi kebayang lah ya buat teman-teman gimana serem atau angkernya rumah si Kevin ini ya. Dan buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gua mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita. Itu ada di Podcast Horor Lentera Malam. Untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Kevin, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Kejadian horor ini, Bang, gue alamin di rumah keluarga gue. Gambaran rumah ini di satu desa di daerah Tangerang. Rumahnya ini cukup besar ya, Bang, gambarannya. Berantai 2 dengan halaman di sebelah kirinya itu ada lapangan bulu tangkis. Di depannya garasi mobil. Rumahnya ini letaknya di samping akses atau penghubung jalan antar desa. Desanya ini yang dulu pas zaman segitu ya, itu masih sepi banget. Aksesnya pun jalanan masih hancur, Bang. Dulu tuh masih sepi buat daerah situ. Sekarang udah rame banget sekarang. Nah, rumah gua ini posisinya paling ujung sendiri. Jadi jauh dari rumah warga sekitar, Bang. Rumah gua ini pokoknya yang paling ujung sendiri. Di belakangnya itu ada kebun warga. Samping kebun warga juga sebelah kanan, sebelah kiri ini ada sawah. Rumah gua ini bisa dibilang orang bekas orang, terus kita tempatin enggak. Tapi emang dibangun dari nol. Dibangun di tahun 99. Dan gua pertama kali nempatin rumah itu di kelas 3 SD.
Karena sebelumnya gue sempet tinggal di Bekasi dulu, nggak di rumah itu. Selama gue tinggal di situ, dari gue kelas 3 sampai kelas 6 SD nih, aman-aman aja bang. Belum ada hal-hal janggal kayak gitu. Di rumah itu ada 10 orang, ada nyokap bokap gue, adik gue 2 orang, sama gue jadi 5, dan om gue itu tinggal di situ juga. Adiknya bokap gue dengan keluarganya, anaknya 2 dan 1 mbak, satu pembantu rumah tangga. Jam 4:30 sore, gue lagi main bola nih bang, di lapangan bulu tangkis. Yang lapangan bulu tangkis ini ada di sebelah rumah gue. Rumah gue ini bentukannya letter L. Letter L. Jadi sebelah kanan sini garasi rumah, sebelah kirinya lapangan bulu tangkis. Pas gue lagi main berdua sama sepupu gue, yang dimana sepupu gue ini umurnya nggak jauh beda sama gue. Cuma beda 2 tahun. Dia di atas gue, lebih tua. Gue lagi main bola, nggak berasa nih, udah mau mulai gelap. Udah mau maghrib bang. Nah, nyokap gue tiba-tiba manggil dari dalam. Pin, masuk, udah mau maghrib. Gue cuma jawab, iya bentar, nanggung dikit lagi. Yaudahlah, gue main lagi. Nah, pas gue pengen mudahin main ini, itu gue lagi ngobrol nih sama saudara gue. Gue gak tahu, lupa ngomongin apa. Dari belakang gue ini, dari punggung gue, ada yang nepok bang. Pas gue tengok, itu ada sosok kakek-kakek. Si kakek ini ngomong ke gue pas nepok, Den, masuk, udah mau maghrib. Dari situ gue bingung dong, ini siapa? Sepupu gue juga, gue ngeliat muka dia juga agak bingung. Kayak mukanya yang kayak bertanya-tanya, ini siapa? Berarti sepupu lu juga ngeliat? Iya, gue berdua ngeliat kakek-kakek. Nah, di situ gue, oh iya udah, yang gue pikir ya orang lah gitu. Orang, jadi sosok si kakek ini normal aja bang, kayak manusia biasa. Kayak yang tadi gue bilang, rumah gue tuh belakangnya sawah. Dia pakai topi camping, bajunya warna hitam, celananya ini hitam juga, yang ngatung di atas mata kaki loh. Ya gue sebenarnya ngeliat ini bukan kaget karena takut ya, karena sosoknya ini kayak manusia biasa, kayak normal-normal aja. Ya udahlah, dari situ gue nurutin nih apa kata kakek itu. Gue masuk, sedangkan pas gue masuk, gue harus ngebelakangin si kakek kan. Iya, karena gue harus ngebelakangin. Pas gue jalan baru beberapa langkah, karena gue penasaran, itu siapa sih? Pas gue tengok, kakek ini udah gak ada. Terus sepupu gue ini belum ngeh. Per, lihatlah ke belakang. Pas dia lihat, gak ada juga. Gue langsung kabur bang, lari, pengen masuk ke dalam rumah. Saking gue paniknya berdua, itu gue lari kayak tabrak-tabrakan itu lah. Gue langsung nutup pintu sekenceng-kencengnya, sampai kayak kebanting gitu, jedar gitu, sampai bunyi kayak gitu. Gue masuk, ada sepupu gue yang paling tua, yang dimana sepupu gue ini yang satu lagi cewek, itu kakaknya si Ferdi. Terus dia nanya, kenapa? Itu ada kakek-kakek. Serius? Udah pas dibuka, nggak ada, kosong. Dan di sini gue juga bingung. Di samping rumah gue ini, yang lapangan bulu tangkis ini, itu nggak ada ini bang, nggak ada akses buat orang masuk dari luar. Yang lapangan bulu tangkis ini, itu ada tembok, tinggi 2 meteran lah. Di atas temboknya biasa kalau buat anti maling kan tuh suka ada kasih beling, kawat duri gitu. Dan itu aneh menurut gue. Ini orang masuk dari mana? Kejadian berikutnya, kalau weekend nih kadang gue suka begadang sama sepupu gue, main PS di kamar gue. Jadi gambaran kamar gue ini, dalamnya ya, kamar gue, belakangnya ada kamar om gue. Sepupu gue tidur bareng-bareng rame-rame berempat di kamar om gue. Sebelahnya lagi kamar mbak, satu lagi kamar adik gue. Kamar gue itu paling depan, depannya ini langsung ruang TV keluarga. Pas gue lagi main PS ini, kira-kira mau tengah malam. Jadi di rumah gue bang, orang-orangnya tuh orang-orang yang teratur, tidurnya tuh nggak pernah dini hari. Paling malam itu jam 10:30 atau jam 10, itu mereka sudah pada tidur semua.
karena berhubung lagi weekend, umur segitu kan kayak lagi asik-asiknya main PS itu. Pas lagi itu gue lagi main PS2. Lagi tengah permainan, tiba-tiba si Ferdi ini itu pencet tombol start. Pause. Ya, ke pause kan. Yang tadinya ada suara, jadi seketika hening. Si Ferdi ngomong ke gue, Bang, lu denger suara cewek nangis gak? Coba gue pengen tahu gitu. Gue diam sebentar, gue tengok ke dia. Gak ada. Salah dengar kali lu. Gue serius. Orang tadi suaranya lumayan kenceng. Masa lu gak dengar? Gue gak dengar, gila. Gue bilang gitu kan. Ya udahlah, yuk lanjut lagi main. Gue bilang gitu kan. Karena gue juga gak dengar kondisinya di situ. Beberapa menit kemudian, kali ini gue yang denger, Bang. Itu di kuping gue ya. Itu kedengeran suara perempuan nangis. Kayak orang sedih banget. Yang tadinya gue denger kayak sayup-sayup, sekarang kayak suaranya berasal dari depan pintu kamar gua. Udahlah, karena gue penasaran kan. Yang gue pikir, suara perempuan ini mirip sepupu gue. Suaranya. Karena gue penasaran nih, kenapa nih si sebut aja namanya Wulan ya. Akhirnya gue coba buka pintu kamar gue dong. Gue buka, kosong, nggak ada orang. Oke lah, gue nggak mau ambil pusing yang tadi gue dengar, gue lanjut main lagi. Pada saat itu Ferdi juga denger gak? Nah di saat itu si Ferdi nggak dengar. Gak denger ya? Sekarang malah gue yang dengar. Gak lama main lagi, jadi suara orang ketawa. Suara jelas buat. Ini lebih kenceng dari yang kedua kali. Suaranya bener-bener kayak ada di depan kamar gue. Si Ferdi juga langsung gue liat mukanya, dia juga kayak orang denger gimana sih. Jadi sama-sama ngedenger. Gue tanya, lu denger nggak? Iya, aku denger anjir. Coba kita lihat yuk siapa. Takutnya kakak lu kali. Gue berdua sama dia buka pintu kamar lagi. Kosong, nggak ada orang ternyata. Karena penasaran. Tadi kan suaranya yang gue pikir itu sepupu gue. Coba Per, tengok ke kamar lu. Ternyata cuma ada bokap nyokapnya. Nyokapnya udah tidur, tapi bokapnya masih ada lagi kayak baca buku gitu. Gue tanya, Om, Kak Wulan kemana? Gak ada. Lah, kemana emang? Lagi main, dari tadi sore belum pulang sampai sekarang. Terus gue bilang, Om, tadi dengar suara Kak Wulan nangis gak? Yang gue pikir itu Kak Wulan ya. Enggak. Om gak dengar. Dari tadi Om baca buku gak dengar suara apa-apa. Terus si Ferdi ngomong, iya Pak, tadi aku dengar suara cewek nangis. Ngomong ke bokapnya. Bokapnya nih, salah dengar kali kamu. Orang Om juga dari tadi di sini itu nggak dengar suara apa-apa. Ya udahlah, dari situ gue juga udah nggak peduli. Karena dari situ gue juga belum mikir ke hal-hal yang gangguan jin gitu loh, Bang. Iya. Gue lanjut main lagi, main PS lagi ya. Gak berasa sampai jam 2 pagi. Karena di situ gue ngerasa udah agak-agak takut. Gue minta temenin sepupu gue tidur di kamar gue aja. Emang si Mbak, adik gue yang cewek nih yang cuma beda 2 tahun sama gue di bawah gue, itu mereka juga bertidur, Bang. Di lantai 2 ada nyokap bokap gue. Cuman gue nggak coba buat ke lantai 2. Ya kan gue pikir, ya udahlah daripada ribet ngurusin begituan, mungkin gue salah denger ya. Keesokan harinya kayak kebiasaan yang normal-normal aja. Ya main di rumah gimana sih. Beberapa hari kemudian, itu kalau gue inget, itu kan gue main weekday Bang, weekend ya. Itu kalau nggak salah malam minggu. Itu kejadiannya malam Jumat. Setelah yang kejadian yang suara PS, cewek ini. Yang di PS ya? Iya. Itu jam 10. Gue mau tidur Bang. Itu kondisinya gue di kamar sendiri. Gue lupa ngerjain tugas sekolah. Sedangkan tugas sekolah itu harus dikumpulin besok. Udah gitu tugas matematika lah ya kan, gue wah ini kalau nggak dikerjain runyam juga nih, karena biasanya tuh guru gue dulu ya matematika, tapi nggak semua ya. Guru gue tuh guru matematika itu pas zaman gue SMP emang killer Bang. Killer ya? Iya. Kalau nggak dikerjain wah parah sih, jadi panjang gitu. Takutnya sampai orang tua gue dipanggil kan. Pas gue lagi kerjain itu nggak lama lah, beberapa puluh menit. Pas gue lagi fokus belajar, ini meja belajar gue, belakangnya tuh langsung kasur. Tapi sebelah kanan gue langsung pintu Bang. Di dekat pintu ini kan kita ekor mata nih ya. Kita lagi belajar sini, cuman kan kelihatan ya di sini Bang.
Itu gue ngeliat perempuan. Gue bisa deskripsiin itu perempuan karena rambutnya panjang. Panjangnya nih aneh lah maksud kata gue bang. Panjangnya tuh kayak panjang, gue ngerasa di mata gue nih, gue ngeliat itu sampai sekaki gitu. Terus juga apa kayak ngelebar gitu, tau gak sih bang? Kayak orang kribo cuman panjang gitu. Iya. Tingginya tuh hampir selemari gue bang. Gue ngeliat nih, ini apa? Ya kan? Gue tengok, oh nggak ada. Mungkin gue salah ngeliat kali ya. Ya udahlah, gue lanjut lagi. Dari situ beberapa lama kemudian, tiba-tiba dari samping sebelah kanan kuping gue itu ada yang niup, kayak di gitu. Jelas banget bang, berasa di kuping lo. Padahal kondisinya di saat itu gue bisa gitu tidur pakai kipas angin. Kipas angin gue itu ngadepnya ke tembok, nggak kena badan gue atau nggak ngebelakangin gitu, maksudnya kipas angin. Kipas anginnya ada di sebelah sana. Yang gue pikir, kok anginnya sampai ke kuping gue ya? Cuman kuping apa anginnya tuh hembusannya jelas banget di kuping gue bang. Wah, ya udahlah. Gue pikir angin kali ya. Ya udah, lanjut lagi. Lanjut belajar lagi. Gak berasa udah pengen jam 12 malam. Pas tugas gue udah mau selesai. Sekarang gantian. Kuping sebelah kiri gue ada yang niup. Itu tiupan yang sebelah kiri ini lebih berasa ketimbang yang sebelah kanan. Oke, dari situ gue stay positif. Nggak mau memikirkan hal-hal yang berbau spiritual kayak gitu. Ya udahlah, gue kerjain malam itu sampai selesai. Sampai jam 12:30. Karena udah ngantuk, udah, gue lanjut mau tidur. Udah mau kayak beranjak mau tidur gimana sih bang? Tiba-tiba kedenger bang, suara orang masak. Kayak suara wajan tuh kayak di ama sodet gitu yang tring 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 tring. Kayak gambarannya kayak orang tukang nasi goreng lagi ngegoreng lah. Kayak rame banget gitu. Ini kok orang rame banget sih masak gitu loh. Padahal udah malam. Biasanya kan emang keluarga gue tuh udah tertidur. Ini jarang banget gitu. Penasaran nih. Karena wah ada yang masak nih. Kebetulan gue lapar bang. Yang gue pikir mungkin om gue kali, tante gue kali, atau nyokap bokap gue malam lapar ya kan. Pas gue mau ke dapur, ya ternyata pintu dapur ini udah ketutup bang, nggak kebuka. Biasanya kalau misalkan ada orang di dapur, pintu dapur itu dibuka. Iya. Gue buka pintu dapur, kosong, nggak ada orang. Gue ngeliat di kompor, itu nggak ada penggorengan. Sedangkan penggorengan masih kegantung tuh. Nggak ada apa-apa lah. Nggak ada apa-apa. Kalau gue pikir secara logika, kalau misalkan emang bekas orang masak, biasanya bau masakannya masih kecium. Karena cuma baru beberapa detik, beberapa menit doang gue langsung nyamperin ke dapur. Harusnya kecium dong bau makanannya. Ini nggak ada. Nggak mau ngambil pusing, lanjutlah gue balik ke kamar. Dari pas gue balik ke kamar, mencoba buat tidur lagi. Ini di malam yang sama bang. Gue ngerasa, kok di saat gue udah mau mulai tidur, itu di kaki gue tuh kerasa berat. Pas gue kayak gimana sih, kita udah mau tidur, kok kaki gue kayak ada orang yang duduk ya, kayak bener-bener orang lagi duduk di kaki lu. Tapi kondisinya di situ gue udah merem bang, udah kayak udah mau tidur lah. Pas gue ngerasa ini udah makin kayak kok makin berat lama-lama ya, gue coba buka mata, nggak bisa. Yang dimana rasa berat itu makin berat, seakan-akan di kaki lu bang. Gue di dalam pikiran gue nih mikir, ini mimpi atau bukan ya? Tapi kok berasa berat banget di kaki gue, kayak ada orang yang duduk. Coba deh gue baca doa ya, baca doa yang mungkin gue bisa. Tetap masih merasa berat, kok nggak hilang-hilang. Terus gue di situ, coba deh, kalau emang ini bukan mimpi, pasti mestinya ya kaki gue bisa digerakin dong. Gue coba berusaha buat kayak ngegerakin kaki gue gitu, kayak gue itu posisi tidur lagi celentang. Gue coba ke kanan gitu, gak bisa. Ini apa sih? Gue buka mata gue pun gak bisa. Dari situ yang tadinya terasa berat tiba-tiba hilang. Dan yang anehnya,
gue juga langsung pas rasa beratnya ini hilang, itu gue langsung bisa buka mata gue, nggak ada apa-apa. Kamar gue ketutup pintunya. Wah, ini mimpi kali ya. Pas gue lanjut tidur, gue ngerasa tidur gue ini kayak udah lama banget di dalam bawah sadar gitu, bawah alam sadar ya bang. Yang tadinya berat gue di kaki nih, itu pindah. Pas gue udah tidur itu pindah ke atas perut, yang dimana itu kerasa nyata karena kayak bener-bener orang lagi duduk di perut lo, sampai gue mau nafas itu ketahan bang. Pas gue buka mata, gue langsung istighfar. Jadi gue istighfar dalam hati. Itu gue ngeliat ya, ada sosok duduk di perut gue, dan sosoknya ini menurut gue agak menjijikan. Bentuknya nih tubuh yang kurus banget, badan tuh kurus banget, putih pucat, rambutnya ada kayak perempuan bang. Cuma ini rambut si makhluk ini aneh bang menurut gue, karena kayak orang kebotakan tapi cuma sehelai-helai panjang. Dan itu gue ngeliatnya kayak lepek banget. Kan dia di perut gue dah, iya kan bang? Otomatis pasti gue bisa ngeliat mukanya doang. Kelihatan mukanya bener. Pas gue mau tutup mata gue lagi nih, karena gue ngeliat sosok yang begitu ya, itu gak bisa. Seakan-akan kayak gue dipaksa buat ngeliat tuh makhluk. Di situ gue jelas banget bang, bentuk mukanya tuh kayak gimana. Mukanya nih pucat bang. Mata yang sebelah kanannya itu nggak ada, kayak bolong gitu aja. Mata yang satunya lagi ini putih semua, sebelah kirinya. Gue mau merem nggak bisa, karena bener-bener kayak ini apa yang ngalangin mata gue gitu. Kayak ada yang ngeganjel bang. Gue nggak bisa nengok, nggak bisa nutup mata gue. Gue kayak dipaksa buat ngeliatin makhluk. Itu gue takutnya nauzubillah gitu, takut banget bang. Gue baru pertama kali ngerasain takut yang bener-bener teramat takut gitu loh. Gue pengen coba gerakin badan gue nggak bisa, mau coba teriak nggak bisa, mau tutup mata nggak bisa. Gue harus apa nih? Dalam keadaan takut gue coba baca doa dengan khusyuk, siapa tahu bisa hilang. Padahal gue pengen khusyuk bang, tapi karena rasa takut ini jadi menghalangi kan, nggak bisa gitu. Gue mau baca doa nih nggak bisa. Terus pas gue bisa baca doa, baca surat An-Nas, si makhluk ini tiba-tiba ngomongnya tuh bukan dalam hati, kayak lisan gitu. Gak usah baca-baca, gak ngaruh. Dari situ pas dia ngomong, yang tadi mulutnya normal aja, tiba-tiba menyeringai bang, senyumnya ini aneh menurut gue. Itu makin lebar sampai gue kayak nih, senyumnya ini sampai ke kuping segini bang. Terus tiba-tiba keluar lidahnya nih kayak persis kayak ular. Dan dari situ gue ngerasa kayak dia tuh ngejilatin perut gue gitu. Pas dari situ nggak tahu kenapa langsung gelap tuh gitu. Selang 2 bulan itu, sepupu gue nih kaulan itu sering buat begadang bang. Maksudnya begadang kayak dia main ke rumah temennya, pulangnya selalu larut malam bang. Pulangnya malam ya? Iya, selalu larut malam. Sampai kadang gue juga suka keganggu nih kalau misalkan dia pulang, gue lagi tidur. Ini suara pagar gue kan suaranya kenceng bang kalau dibuka, kayak bunyi besi diadu besi gimana sih, sereng gitu. Itu sampai kedengeran ke dalam rumah bang. Iya. Pasti si Ulan nih baru pulang nih, si Alan nih orang kata gue ganggu orang tidur mulu gitu. Saat itu gue nggak tahu hari ada apa. Pokoknya gue lagi tidur, tiba-tiba di rumah gue rame bang. Pada kayak rame lah gitu, kayak lagi ngomong gitu, tapi kedengeran banget bang, karena lagi pada ngumpul di ruang TV ternyata. Itu di sini udah malam bang. Gue ngeliat sepupu gue ini ternyata kesurupan bang. Teh Wulan? Iya, kesurupan kayak macan gitu. Yang dimana tangannya tuh kayak nyengkrem gini kayak macan. Iya. Gue ngeliat matanya nih merah banget gitu. Dia ngomong, teriak, sebelum kalian pergi dari rumah ini, saya minta 1 nyawa, kayak gitu. Gue juga bingung, dia ngomong pokoknya harus ada tumbal nyawa, dia ngomong kayak gitu. Kalau enggak, kejadian ini atau gangguan ini nggak bakal hilang. Berjam-jam sampai si Mbak nih sama om gue
itu nyari paranormal gitu, yang bisa ngeluarin hal yang gitu. Ketemu orangnya sama lagi ternyata, orang-orang itu juga yang sebelumnya ngebasasin rumah gua. Dikeluarin, si paranormal ini ngomong pas si kaulan ini selesai, dibersihin makhluknya. Si bapak ini, yang paranormal ini ngomong, bang, Pak, bapak nih di rumah lagi ada kiriman santet. Itu bang. Padahal sebelumnya, dari gue kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP ini nggak pernah gue ngalamin kejadian horor bang. Bapak ada bisnis usaha atau apa gitu. Di saat itu emang bokap gue lagi punya, bukan punya sih maksudnya, di kantor tuh ya punya jabatan lumayan. Mungkin ada yang nggak suka sama bokap gue dikirimin santet. Karena mungkin bokap gue skeptis dan nggak percaya hal yang kayak gitu, serangannya nggak kena ke dia, serangannya kena ke keluarganya gitu bang. Jadi kenapa rumah gua bisa serem kayak gitu, karena itu dari santet itu. Ternyata mereka bakal berhenti kalau kita, dia si makhluk ini udah dapet nyawa. Dia ngomongnya kayak gitu. Oke lah, dari situ itu kejadian yang lumayan bikin gue takut ya, karena gue sampai dengar harus ada nyawa gitu. Dari situ udah selesai yang masalah kesurupan itu, normal jalan kayak biasa lagi aja. Lagi-lagi bang, ada lagi gangguan itu. Sorry, ini ketika keluarga lo dan lo tahu kalau itu adalah kiriman santet, itu nggak ada proses untuk pembersihan lagi? Itu di malam itu, pas itu tuh ternyata emang udah dibersihin bang. Udah dibersihin? Udah dibersihin. Jadi akarnya awalnya, pertama cuma dipikir kan gangguan makhluk kayak gitu. Pas yang kedua kalinya si paranormal ini mungkin lebih berasa atau gimana ya. Ini mah kiriman santet pak gitu. Udah dibersihin? Udah dibersihin malam itu juga gitu loh. Dan ini pengalaman sepupu gue ya bang. Pas lagi itu, sepupu gue yang gue bilang tadi, dia selalu pulang malam. Si kakak Ulan nih, dia pas lagi itu cerita pas kita udah nggak tinggal di situ ya. Gue tanya, kak lu kemarin pas di rumah itu pernah ngalamin kejadian apa? Sampai di mana dia pulang. Kalau tadi gue bilang bang, kalau buka pagar gue selalu kedengeran kan. Selalu dengar gue kalau dia pulang, pasti dia nih yang pulang nih. Gue tahu. Karena kita lewat belakang ya bang. Bukan lewat depan lagi. Kalau lewat belakang itu, tadi gue belum ceritain nih bang. Di lapangan bulu tangkis ini, itu ada sumur tua. Sumur tua itu paling pojok ujung. Deket sawah sana dikit. Pokoknya ada lah. Pokoknya pembatas tembok ini. Nah di paling ujung sini ada sumur tua. Sumur ini cuman kayak, ya udah, gue taunya itu ada sumur. Karena udah ditutupin gitu bang. Nah di sumur ini ada pohon asem yang cukup gede. Pohon asem. Dia pulang lewat situ. Karena lewat belakang ini, kan penerangannya nggak terlalu terang bang. Karena pas lagi itu lapangan bulu tangkis lagi dimatiin lampunya. Cuma ada lampu penerangan yang di pohon asem. Malam-malam dia pulang lewat situ. Itu pas dia lagi jalan mau arah ke belakang sini. Jadi kayak jalannya nih, ini gerbang bang. Ini lurus ke sini. Lapangan bulu tangkis, belok lagi, ini pintu. Si sumur ini, kalau kita buka gerbang, itu langsung lurus kelihatan bang. Ya. Itu pas dia buka gerbang, dia cerita ke gue, dia ngelihat ada mata doang, tapi gede banget bang, warna merah, menyala gitu, gede banget bang. Dari situ dia langsung pingsan. Ditemuin pagi-pagi sama mbak, dibangunin, kenapa tidur di sini mbak? Kok tapi pada saat itu nggak rame tuh? Nggak rame. Mungkin bokap gue mungkin tahu atau orang tuanya. Cuman gue nggak pernah dengar cerita itu langsung pas setelah kejadian itu. Dia ngeliat jelas katanya bang, gede banget mata di atas sumur bang. Di atas sumur itu gede banget mata segede gini bang, warna merah menyala. Udahlah, lagi-lagi bang. Emang dasar anaknya emang mungkin pemberani kali ya, selalu pulang jam segitu. Malam-malam dia pulang lagi, biasalah. Mungkin dia nongkrong apa gimana, nggak jelas lah pokoknya. Pulang. Pas yang tadi gue bilang, ini sumur. Sebelah sini nih ada 3 pohon palem bang. Pohon palemnya udah tinggi-tinggi lah. Pas di laut situ, tiba-tiba katanya dia cerita ada suara gedebu kayaknya. Ada yang suara kayak kelapa jatuh. Bluk. Dipikir dia mungkin buah palem kali ya. Pas dia cari sumber suara itu dari mana, suara jatuh itu, dia ngeliat bang, tiba-tiba di kakinya tuh ada yang gelinding. Pas dilihat ternyata bang, kepala.
Ada kejadian yang dimana itu gue rame-rame sama keluarga gue. Gue habis dari luar kota. Itu gue sekeluarga. Nyokap, bokap, adik gue. Pas kita pulang, mau masuk rumah, mau parkirin mobil kan ada garasi. Pas di garasi ini, Bang. Kan namanya lampu mobil kan terang ya, Bang. Karena garasi rumah gue ini emang gak terlalu terang penerangannya. Pas gerbang dibuka. Ini kan mobil, Bang. Ini garasi nih. Beginilah pokoknya kondisinya. Pas mobil udah masuk, itu kelihatan, Bang. Di garasi ini ada sosok kakek yang tadi pernah aku cerita. Dan di atas bagasi. Bagasi gue tuh atasnya bukan yang apa ya, kayak beton, udah beton gitu loh, Bang. Iya. Itu ada cewek yang sama yang gue lihat di mimpi gue. Itu rame-rame keluarga gue ngeliat. Termasuk bokap. Iya. HP nyokap gue istighfar kan. Itu apaan, Pak? Gue ngeliat, astagfirullahaladzim, gue bisa cuma diem aja, Bang. Gue bengong doang ngeliat gitu. Bokap gue gak tahu ya, mungkin bokap gue emang pemberani orangnya. Disamperin, emang dilempar batu, hilang. Hilang gitu aja? Hilang, iya. Ini gue ngeliatnya yang kakek-kakek ini dia nembus tembok, bus. Nah, si perempuan ini gak hilang, Bang. Masih di situ. Karena mungkin bokap gue juga orangnya gak takut, dilempar batu. Pas dilempar baru hilang. Jadi si sosok kakek ini pas bokap masuk mobil langsung lari itu ya? Iya. Kecuali si Cewek itu si ya? cewek yang gangguin gue, yang pas gue tidur. Gue inget banget karena sosoknya sama. Itu kejadian yang gue pertama sama keluarga gue rame-rame. Tadi gue bilang, Bang, di ruang TV ini, kalau kita lihat dari ruang TV, itu di atas tuh langsung kelihatan balkon. Iya. Balkon yang dimana ada pagar besi itu bisa ngeliat ke bawah. Dimana pas itu kondisinya lagi hening, Bang, lagi nggak ngobrol gitu. Ini pas banget, Bang, pas lagi hening suasananya, tiba-tiba ada suara perempuan ketawa cekikikan. Gue langsung ngeliat adik gue dong. Bokap gue juga langsung ngeliat nyokap gue. Pas adik gue yang perempuan ini yang di bawah gue 2 tahun, itu dia nggak sengaja ngeliat yang tadi lagi berdiri sambil nyengir gitu. Dan gue di situ sekeluarga ngeliat ke atas karena adik gue nunjuk, mah itu apa, nengok ke atas, gak bisa bergerak gue, Bang. Itu cewek tiba-tiba senyum lagi kayak yang pas gue tidur lebar. Bokap gue langsung teriak kencang buat astagfirullahaladzim. Bokap gue langsung lari nyamperin tuh cewek. Pas bokap gue mau naik tangga, tuh cewek tiba-tiba bes hilang. Itu kejadian yang itu rame-rame, Bang. Satu keluarga ngeliat lah ya? Iya. Penampakan itu ya? Itu bokap lu berani banget cuy? Gue nggak tahu deh. Mungkin emang dia nggak terlalu peduli kali sama hal-hal yang kayak gitu. Dan ini pada akhirnya gimana, Vin? Rumah lo? Lu pindah kah atau gimana, Vin? Oh iya. Jadi di tahun 2012 pas gue kelas 2 SMP, bokap gue nih sempet drop. Jatuh lah, Bang. Dari usahanya gitu. Sampai mutusin buat ngejual rumah ini, Bang. Dijual di tahun 2012. Kosong kan, gue pindah ke tempat yang lain yang gak jauh dari rumah itu. Ya beda desa doang. Rumah itu setelah dijual sama bokap gue, sampai sekarang ini kosong, Bang. Jadi rumah itu masih ada, cuman jadi rumah terbengkalai aja. Jadi ini rumahnya masih ada nih? Masih ada rumahnya, Bang. Dan nggak ditempatin tuh? Nggak ada. Sama yang dibeli? Nggak ada. Mungkin terlalu banyak duit kali ya. Iya. Terus yang beli pun juga bukan orang sekitaran situ, Bang. Yang beli orang Jogja. Oh, orang jauh. Orang jauh. Iya. Jadi sampai sekarang tuh rumah ada, tapi udah terbengkalai karena pas dijual nggak pernah ada yang nempatin. Pas keluarga gue pindah nggak ada yang nempatin sekalipun. Dan tadi sebenarnya si Kevin ini sempat nawarin kita untuk buat konten di Telusur ya. Iya. Rumah terbengkalai ini ya. Iya. Dan buat teman-teman yang pengen kita telusurin nih rumah si Kevin, komen aja nih di bawah. Mana ya? Oke, cerita kali ini cukup sampai situ ya, Vin ya? Iya, Bang. Dan buat teman-teman yang penasaran sama cerita yang udah dibawain sama Kevin dan pengen tanya-tanya lebih jelas lagi, langsung aja deh ke IG-nya si Kevin. Itu ada di mana, Vin? Follow aja IG gue di @kevinmarviano, Bang.
Oke, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, Vin, thank you banget udah datang kesekian kalinya Thank di you, Bang. Lentera Malam ya. Jangan pernah kapok. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Kevin pamit. Bye.